para sahabat bahana dan para sahabat doa dimanapun kalian berada. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang pertama dari Heru di Surabaya. Bagaimana mempertahankan hubungan rumah tangga agar tetap langgeng? Kita itu sekarang hidup di tengah percepatan yang luar biasa, di tengah-tengah era digital, di tengah-tengah era perubahan-perubahan, perombakan yang luar biasa. Tetapi saya berpesan, yang paling penting membangun hidup bahagia. Dan hidup bahagia itu diperlukan rutinitas untuk berdoa tiap hari, ya, membaca firman Allah, merenungkan firman siang dan malam, ibadah dengan sungguh-sungguh dengan baik, dan masuk pada pelayanan. Nah, hubungan keluarga yang langgeng itu harus dimulai dengan komunikasi yang terbuka, yang baik satu dengan yang lainnya, dan berdoa bersama-sama dan memahami betul-betul bagaimana membangun keluarga yang bahagia ini lewat kehidupan doa, lewat kehidupan firman, lewat kehidupan ibadah dan pelayanan bersama-sama. Pertanyaan dari Sonya di Jambi. Apa yang harus dilakukan jika terjebak dalam zona pria idaman lain, Bill, atau wanita idaman lain, Bill, dalam hubungan rumah tangga? Yang harus dilakukan itu adalah pikirkan dampaknya, pikirkan akibatnya. Ya. Sebab yang paling penting membangun sebuah keluarga itu adalah kebahagiaan. Pertanyaan dari Arga di Salatiga. Bagaimana menyikapi kejenuhan dalam membangun rumah tangga ini? Untuk menyikapi kejenuhan itu harus ada komunikasi antara suami istri, komunikasi orang tua dengan anak, ya. Berdoa bersama-sama, saling terbuka satu dengan yang lainnya, ya. Dan berdoa bersama-sama, merenungkan firman bersama-sama, ibadah bersama-sama, ya. Roh ini harus dibangun supaya mempunyai gairah, mempunyai hasrat yang menyala-nyala setiap waktu oleh kehidupan doa, oleh kehidupan ibadah, oleh kehidupan firman saudara di dalam membangun keluarga yang bahagia. Amin. Pertanyaan berikutnya dari Marta di Medan. Mengapa tato, minuman keras atau beralkohol dan merokok pada umumnya hampir di setiap denominasi gereja dilarang, padahal ini tidak tertulis di Alkitab, ya. Semua yang merusak tubuh, ya, itu pasti tidak baik. Baik itu merokok, minuman keras dan lain sebagainya, itu akan mengganggu kesehatan tubuh dan itu akan berdampak pada roh dan jiwa saudara. Banyak makanan yang sehat, banyak minuman yang sehat. Mengapa harus mencari minuman, makanan yang tidak sehat, yang berdampak buruk pada tubuh saudara ini? Ya. Hidup ini kan harus dibangun menjadi bahagia. Nah, untuk bahagia ini diperlukan roh, tubuh, jiwa yang seimbang, yang sehat. Ya. Tubuh diberi makanan yang sehat, yaitu vitamin, olahraga, makan minum yang baik. Ya. Roh juga harus diberi makanan roh, itu adalah kehidupan doa, firman Allah, kalam Allah. Makanan jiwa juga pengetahuan yang baik. Jadi hidup ini harus seimbang, roh, jiwa, dan tubuhnya diberi makan yang seimbang, yang baik, yang sehat. Amin. Dari Lovana di Makassar. Apakah diperbolehkan melakukan euthanasia atau mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja untuk meringankan penderitaannya?
bagaimana Alkitab berbicara tentang hal ini, ya. Firman Allah mengatakan 10 perintah Allah, salah satunya itu jangan membunuh. Nah, jangan membunuh termasuk membunuh dirinya sendiri. Jelas itu berdosa, jelas itu bersalah, jelas itu melanggar perintah Tuhan. Amin. Beni di Kupang, apakah aborsi diperbolehkan dengan pertimbangan belum ada kehidupan sebelum bayi lahir, ya. Nah, aborsi ini ada pertimbangan medis, ya. Jikalau itu membahayakan ibunya, ya. Jikalau itu ada tanda-tanda yang tidak baik di dalam kandungannya, ya. Dan ada pertimbangan-pertimbangan medis, itu bukan soal diperbolehkan atau tidak, tapi keputusan itu ada di dalam tangan saudara, ya. Tetapi dokter yang akan melakukannya dengan pertimbangan-pertimbangan serius, ya. Amin. Dari pertanyaan dari Jerry di Semarang, apakah saya boleh dibaptis lagi dalam suatu denominasi tertentu, ya, ketika berada di salah satu gereja tertentu untuk mengikuti perjamuan kudus, atau bagi syarat saya dinikahkan, ataukah cukup sekali saja karena ini sering terjadi di lingkungan gereja. Ya, baptis itu yang paling penting itu bukan liturginya. Menurut saya, apakah itu dipercik ataukah diselam, ya, itu liturginya masing-masing berbeda, dan liturgi itu buatan manusia, ya. Tapi yang paling penting itu memahami, mengerti maknanya. Dan yang paling penting berikutnya, ada buahnya setelah dibaptis itu, ada perubahan-perubahan besar, ya, dari yang tidak baik menjadi baik itu setelah dibaptis. Itu yang paling penting, ya. Perkara mau diulang itu adalah keputusan saudara, tidak ada masalah. Kalau saudara belum paham mengenai maknanya yang pertama, saudara punya keyakinan untuk dibaptis ulang, tidak masalah. Dari Mayang di Lampung, bagaimana keselamatan dilihat dari kisah anak yang dilahirkan dan meninggal? Apakah dia masuk surga karena belum melakukan dosa, ataukah dia masuk neraka? Bagaimana Alkitab melihat hal ini, ya. Alkitab mengatakan yang percaya bahwa Yesus itu juru selamat dunia, yang percaya bahwa korban tubuh dan darahnya itu akan menyelamatkan manusia masuk surga, ya. Tentu nanti ada pengadilan akhir, dia akan ditanya nantinya, dan dia percaya pasti akan masuk surga, ya. Dari Rio di Madiun, apakah bunuh diri tidak dikatakan dosa karena dibuat berdasarkan inisiatif akan kepemilikan diri secara personal? Firman Tuhan mengatakan salah satu daripada 10 hukum Tuhan adalah jangan membunuh, ya, termasuk membunuh dirinya sendiri. Jelas bunuh diri itu berdosa, dan itu tidak berkenan di hadirat Tuhan. Pertanyaan yang berikutnya dari Kelvin di Malang, bagaimana mengatasi trauma atau sakit hati yang berkepanjangan? Karena saya sudah coba melupakan atau mengampuni orangnya, namun rasa benci itu tak kunjung hilang, ya. Kalau saudara berada terus di dalam trauma karena kebencian, sakit hati, kejengkelan, kemarahan, itu ganggu roh, jiwa, dan sampai ke tubuh saudara. Itu akan merugikan hidup saudara selanjutnya. Sedangkan hidup ini harus dibangun
menjadi hidup yang bahagia. Dan untuk menjadi bahagia itu harus dari semua dosa-dosa itu. Karena kebencian itu dosa. Oleh karena itu berdoalah sungguh-sungguh, ya, minta pertolongan seorang hamba Tuhan untuk konseling, dan di situ sudah didoakan untuk lepas dari semua ikatan dosa itu. Bertobatlah dari semua kebencian, kejengkelan, kepahitan, dan lain sebagainya. Karena itu akan mengganggu roh jiwa sampai ke tubuh saudara. Amin. Anon di Jakarta. Bagaimana keluar dari masalah penerimaan serta pengampunan dalam kasus kekerasan seksual yang dialami selama bertahun-tahun oleh orang terdekat kita. Ya. Nah, kasus ini sudah terjadi. Yang pertama itu adalah berdoa minta ampun sungguh-sungguh. Kalau perlu konseling pada seorang hamba Tuhan, ceritakan dan dibimbing untuk doa pengampunan, pertobatan. Ya. Masuk dalam doa kelepasan, dilepaskan dari trauma-trauma kekerasan seksual itu, dibebaskan dari semua trauma-trauma itu, dan masuk dalam kehidupan baru. Harus punya tekad untuk lepas dari semua itu. Harus punya tekad untuk sungguh-sungguh dibebaskan dari trauma-trauma itu. Dan setelah itu dibangun kehidupan doa saudara, kehidupan firman, kehidupan ibadah saudara, dan kehidupan pelayanan saudara. Amin. Dari Danis di Bandung. Bagaimana menyikapi perasaan mestinya ya. Ya, perasaan apatis terhadap lawan jenis, karena seringkali gagal dalam dan disakiti dalam membangun hubungan dengan lawan jenis. Bagaimana Alkitab menyikapi ini? Ya, perasaan apatis. Ya, saudara, manusia ini terdiri pada roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya harus diberi makanan. Makanan roh itu adalah firman Allah, kalam Allah. Makanan jiwa itu adalah pengetahuan yang baik. Makanan tubuh itu adalah makanan yang sehat, tidur yang cukup, minum vitamin, olahraga, dan lain sebagainya. Ini roh, jiwa, dan tubuh itu harus dibangun seimbang. Ya. Nah, kemudian roh ini itu adalah gairah, itu adalah hasrat. Ya. Itu adalah gairah, itu harus dibangun supaya mempunyai gairah yang menyala-nyala. Dan roh ini dibangun oleh setiap kata firman Allah, oleh kehidupan doa saudara. Dibangun dari waktu ke waktu. Amin. Pertanyaan dari Tanto di Kudus. Bagaimana menyatukan iman dan rasio? Karena keduanya seringkali bertolak belakang dalam kenyataan hidup. Sedangkan keduanya sama penting. Ataukah salah satu di antaranya harus lebih besar? Rasio itu harus tetap dipakai. Karena Tuhan bisa berbicara lewat rasio saudara. Ya, ya, karena rasio ini kan Tuhan yang menciptakan, ada di dalam jiwa kita juga. Ya, nah harus tetap dipakai rasio ini. Ya, tetapi iman itu akan melengkapi rasio saudara. Iman itu akan meluruskan rasio-rasio yang saudara terima. Iman itu akan menumbuhkan rasio-rasio yang saudara terima. Oleh karena itu iman itu dibangun lewat kehidupan doa, lewat kehidupan firman, lewat kehidupan ibadah saudara. Dan Tuhan pasti punya cara untuk membangun iman saudara lewat proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Akan membuat iman saudara berkemenangan dari waktu ke waktu dan bertumbuh dengan baik. Amin. Dari Erika di Medan. Bagaimana pendapat Bapak dengan pernyataan ini? Saya gak mau ke gereja hari ini karena percuma ya maksudnya. Saya ke gereja
namun pikiran saya ada di rumah ya leading atau hal lainnya. Saya jadi gak sejahtera beribadah. Jadi saat fokus aja saya ke gereja. Ya, kalau saya menganjurkan, tetaplah ke gereja dalam keadaan apapun. Ya, pada waktu saudara datang beribadah, ya, maka di situ Roh Kudus bekerja. Maka di situ firman itu bekerja yang diajarkan oleh Roh Kudusnya. Dan pada waktu saudara memuji, menyembah, saudara berdoa bersama-sama, saudara akan merasakan hadirat kemuliaan Allah itu turun. Dan hadirat kemuliaan Allah itu bisa saudara merasakannya dengan baik. Dan pada waktu saudara ibadah itu, saudara akan mengalami, saudara akan bisa menghayati keberadaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus di dalam hidup saudara yang akan mengubah jalan-jalan hidup saudara ini, sehingga saudara betul-betul mengenal siapa Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu. Ya, oleh karena itu dalam keadaan apapun tetaplah beribadah. Saya sering mengalami awal-awalnya beribadah ini pas hati yang kecut, pas hati yang ya pas ada keributan dan sebagainya, tetapi saya tetap datang beribadah. Dan disitulah saya mengalami perubahan demi perubahan. Amin. Dari Dennis di Jakarta. Mengapa orang perlu minta ampun ketika melakukan dosa setelah dia menerima Yesus dan dilahirbarukan? Bukankah pengampunan yang Yesus beri telah menghapus dosa kita di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang? Ya, kita itu perlu minta ampun. Ya, karena ada dosa awal yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Karena dosa dari nenek moyang kita yang kita tidak tahu. Belum lagi dosa dari orang tua kita. Belum lagi dari dosa kita yang kita perbuat itu. Kita harus yakin percaya semua itu dibebaskan, dihapuskan oleh korban tubuh dan darah Yesus di atas kayu salib itu. Dan percaya ya, terhapusnya dosa semua oleh karena korban tubuh dan darah Yesus ini. Yakin, percaya betul. Dan itu harus kita ucapkan di dalam doa. Karena kita percaya betul bahwa korban tubuh dan darahnya melenyapkan, menghapuskan semua dosa-dosa kita itu. Amin. Waktunya sudah habis. Saya berdoa biarlah Roh Kudus yang memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi kepada semua saudara yang bertanya, dan diberkati semua saudara yang bertanya, dan jalan-jalan keluar diberikan oleh Roh Kudusnya kepada semua saudara yang ada di dalam permasalahan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin.